like a Hellcat. Dari mana api menyulut hingga luapan putra sulung Ahok yaitu Nicholas Syam terasa begitu membara kala bicara rumah tangga orang tuanya Basuki Cahayapurnama dan Veronica. Mengakui bahwa dirinya lah yang meminta ayah ibunya berpisah, pernyataan Syam tentang dirinya yang tak ingin menikah jadi gunjingan publik. Separate aja. Ya, ideas karena kalau mereka udah nggak cocok, ngapain berantem sampai satu stroke terus mati? For me, it's not worth it. I rather have both families, both parents intact, even though they're separate, dibanding they're together and then they keep fighting. What do you think about love No such for thing. you? There's no such It's thing. not real. Okay. It's an illusion. Apa sebenarnya yang mendasari ungkapan itu? Mengapa Syam seolah membenci dan tidak percaya apa itu cinta, hingga akhirnya ia sebutkan cinta tidaklah nyata dan sekedar ilusi? Mungkinkah perceraian orang tuanya menyisakan trauma atau justru membuatnya mati rasa? Was it because the things that happen in your life makes you like trauma about the love itself? Life kan is all about experience. Yeah. Ya pasti, of course, if I don't have the experiences I have, I will not think like I think kan. Was it the experience that happened in your circle, close circle? Misalnya, Ya your pasti, mom and dad pasti. finally If I divorced, find mempengaruhi? divorce, yeah, of course there's a Mempengaruhi. factor. There's my relationship factor. There's Yeah. kayak dulu when I was a kid dibully. Of course, Kamu everything. dibully apa, Sean? Kan anak SPA kan itu Yeah. anak kaya-kaya semua. Tapi kan Saya kamu rich I'm tuh. Purnama. Oh, nama, not rich. Nama, not rich nama, beda poor Iya. nama. Oh, what? Jadi kayak masuk itu kan agak minder. They don't want to hang out with the nerds. They want to play the cool kid. Betapa jelas, Sean beberkan kisah pilu hidupnya mengalami bully sejak duduk di bangku sekolah hingga akhirnya menghadapi perceraian orang tuanya. Tapi benarkah bayang-bayang masa lalunya begitu mempengaruhi dirinya hingga membuatnya tidak ingin menikah? Kenapa? Are you sure you don't want to I get don't married want at to some get point? married because my goal in life is not to maximize happiness, but to minimize pain. Jadi for me, if I get married, yeah, I'll be happy, I'll be joyful, Yeah. with a lot of kids. Cuman, Yeah. anything bad happens to me, everybody gets affected. Anytime Oh. I fail, everybody fails. Kalau me, let's say I fail medical school now, I fail It's co-op, just me. I get kicked. It's just me, It's man. just me. Do you wanna drop me out? You wanna make me quit? Ya udah, it's just me. I don't Yeah. care. I got nothing to lose. Gitu ya. Nah ini biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama faktor keluarga gitu. Yang mungkin dia melihat orang tuanya gagal dalam membina rumah tangga, kemudian mereka bercerai. Dan anak ini kan merekam ya dari kecil gitu apa yang orang tuanya lakukan. Mungkin orang tuanya berantem di depan anaknya, terus melihat saling menyakiti. Anak merekam semuanya dan kebetulan yang direkam adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi sehingga dia mungkin berpikir buat apa saya menikah, toh orang tua saya juga menikah, akhirnya mereka saling menyakiti dan bercerai gitu. Nah inilah kenapa suka dikatakan yang menjadi korban ketika ada perceraian itu adalah anak. Nah di sini jadi mempengaruhi anak menentukan gimana dia menikah, bagaimana nanti dia menemukan sosok idaman bagi pasangannya. Jadi sebenarnya bola saljunya ke anak gitu. Meski Sean berkelakar bahwa pernikahan tak cocok dengan apa yang diyakininya soal cinta dan pasangan, Sean mengejutkan publik soal pandangannya tentang sosok perempuan yang menurutnya pas untuk dijadikan sosok istri. Untuk jadi pacarnya anak Ahok tuh Submissive, listen. submissive. Tunduk. Itu berat, dude. Ya udah. Submissive. Big, Big money. No, I don't want a guy. I don't want a smart girl, and I don't want a rich girl. Pressure. You know. I want them dumb and like dependent. Oh my god. I like them dumb and dependent. So they, Pak Ahok nih anaknya so gimana they nih, Pak? listen. But It's just in mama. what's the point of having a really, really smart wife, but they don't submit? They don't listen. They do their own thing and they don't take care of you. Better have a so-so wife. Putra sulung mantan gubernur DKI Jakarta ini mengaku tak suka perempuan pintar dan mandiri. Jika disuruh memilih, ia lebih suka perempuan penurut yang tunduk pada pasangan. Tak sedikit dari warganet yang heboh dengan pemikiran Sean, terutama soal kesetaraan. Namun ada pula yang mencoba memahami akan trauma yang dialaminya di masa lampau.
tergantung ya, kalau misalnya ada beberapa hal yang menilai seperti itu ya mungkin karena mereka takut tersaingi ya, karena salah satu sifat dasar cowok adalah gengsi gitu. Tapi kalau dia ngerasa pede dan ngerasa oh nggak masalah gue punya cewek pintar, mandiri, yang penting ceweknya itu bisa sama-sama, karena pernikahan itu kan bukan siapa yang paling unggul, tapi sama-sama menjalani batara rumah tangga itu. Jadi tergantung si cowoknya itu menyikapinya sama pasangannya seperti apa gitu. Apakah pria zaman sekarang ini nggak suka sama perempuan-perempuan mandiri gitu, yang independen gitu? Saya rasa enggak ya, tapi mungkin harus dikelirkannya gini, mandiri di sini tuh maksudnya apa? Independen di sini tuh maksudnya apa? Kalau mandiri dan independen dalam karir dia gitu ya, kemudian dia punya prestasi, aku rasa pria zaman sekarang nggak masalah gitu. Tetapi tentunya perempuannya yang harus menyadari ketika dia sudah di rumah, kodratnya sebagai istri gitu. Jadi di sini bukan wanita mandiri dan independennya ya yang masalahnya ya. Masalahnya adalah ketika si sosok wanita ini di luar dia boleh menjadi sosok wanita yang mandiri, independen, di karirnya oke, prestasinya oke. Tapi ketika di rumah dia mempunyai peran berbeda dan harus ditanggalkan tuh wanita karir tadinya. Perbedaan antara orang takut menikah sama trauma menikah nih ya bedanya sebenarnya tipis ya. Kalau trauma itu mungkin dia pernah menikah gitu, kemudian pernikahannya berakhir dengan yang tidak baik sehingga dia trauma untuk memulai lagi gitu. Bahkan trauma untuk memulai mempunyai hubungan. Gak usah bicara nikah lagi, memulai hubungan aja dia udah takut gitu. Dia trauma di sini ya karena dia pernah mengalami. Kalau takut menikah mungkin ya seperti kasus yang ini gitu. Orang tuanya bercerai, kemudian juga mungkin sebelum orang tuanya bercerai dia melihat ayah ibunya berantem, jadi kan timbul takut ya gitu untuk dia menikah, takutnya ntar dia kayak gitu. Apakah orang yang tidak menikah itu tidak bahagia? Nah belum tentu juga gitu. Terus yang akan hidupnya kesepian, terus dia jomblo seumur hidup gitu. Ini adalah tentang pilihan. Menikah pilihan dan ada konsekuensinya, tidak menikah pun pilihan dan ada konsekuensinya. Jadi kalau stigma, ini kan masalahnya stigma ya, stigma masyarakat ya. Kalau kita memang sudah punya pilihan, saya nggak mau nikah dulu gitu. Ya udah, stigma itu abaikan. Karena ketika kita mengambil sebuah pilihan, kemudian stigmanya kita telan, ya stres sendiri gitu. Berbeda ketika kita mengambil dan menerima konsekuensinya, maka menikah atau tidak menikah, kita akan bahagia. Karena poinnya satu, bahagia itu tuh dari dalam diri kita, bukan karena orang sekeliling kita. Itu yang harus like a Hellcat.